tugas yang telah diberikan oleh Ibu Pembimbing, perencanaan dan pengembangan. Ya baik, berbicara tentang perencanaan, saya akan mengulas sedikit tentang perencanaan. Ya, perencanaan adalah cara yang dilakukan untuk membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Ya, dari perencanaan di situ seorang guru harus mampu merancang atau melihat kondisinya seperti apa agar supaya tujuan yang diinginkan itu bisa tercapai dengan baik. Selanjutnya pembelajaran. Berbicara tentang pembelajaran yaitu upaya untuk membelajarkan siswa, di mana seorang guru mampu mengaplikasikan ilmu atau informasi kepada siswa tersebut. Baik, selanjutnya perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah kegiatan memilih, menetapkan, dan studi yang menaruh perhatian perbaikan kualitas pembelajaran. Ya, jadi rencana pembelajaran di sini yaitu dia memilih atau menetapkan studi yang menaruh perhatian kepada kualitas pembelajaran. Di mana perencanaan di sini dia menuntut kualitas pembelajaran tersebut. Baik tidaknya suatu proses pembelajaran itu dilihat dari perencanaannya. Apakah perencanaan itu matang atau tidak? Perencanaan itu dia sudah baik atau belum? Seperti itu yang dimaksud dengan perencanaan pembelajaran. Selanjutnya, pendekatan sistem adalah satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam membentuk struktur tertentu, terdiri dari komponen-komponen atau bagian-bagian yang mempunyai fungsi satu sama lainnya untuk saling berhubungan dalam mencapai suatu tujuan. Jadi, untuk pendekatan sistem di sini yaitu suatu komponen-komponen atau bagian-bagian yang mempunyai suatu kesatuan yang utuh, artinya dia saling berkaitan. Yang satu mempengaruhi yang dua dan sebagainya. Untuk tujuannya itu agar mencapai suatu keinginan atau keinginan suatu instansi atau lembaga. Dalam hal ini lebih spesifiknya ke ya, dari komponen tersebut ada yang lebih spesifik lagi yaitu ada 4 dasar komponen. Yang pertama yaitu input. Berbicara tentang input di sini berarti kita berbicara tentang masukan. Apa yang kita masukkan itu apa? Itu siswa atau pelajar tersebut. Pada saat input atau siswa ini dia masuk di perguruan tinggi atau di sekolah misalnya, dia akan mendapat poin kedua yaitu proses. Di mana pada saat dia sudah masuk ke suatu perguruan tinggi atau sekolah tersebut, dia akan mendapatkan proses yakni pembelajaran. Di situ dia akan mendapat ilmu yang baru, dia akan mendapat apa yang dia tidak inginkan atau apa yang dia tidak tahu, dia akan menjadi tahu. Itu yang dimaksud dengan ranah proses. Selanjutnya di sini ada selesai proses itu dia akan mendapatkan output atau yang poin ketiga. Output yang dimaksud di sini apabila suatu proses sudah dia dapatkan berarti dia akan sudah mendapatkan pengeluaran yang baik. Pengeluaran yang baik bisa dicapai apabila prosesnya itu seorang siswa atau peserta didik itu dia serius dalam pembelajaran atau menyerap informasi dari seorang pendidik tersebut. Yang berikut feedback atau timbal balik dari timbal balik masukan. Ya, feedback yang dimaksud di sini apabila sudah mendapat pengeluaran yang baik dan atau output tadi, dia akan mendapat feedback atau masukan lagi. Dia akan mendapat masukan baru lagi seperti siswa baru yang ingin memasuki sekolah tersebut. Baik, selanjutnya kita beralih ke materi yang berikut yaitu karakteristik peserta didik. Berbicara tentang karakteristik peserta didik di sini berarti kita berbicara tentang karakter dari seorang peserta didik. Ya, karakteristik di sini yaitu merupakan latar belakang pengalaman siswa yang berpengaruh ke efektifan proses belajar. Di mana berbicara tentang karakteristik di sini, seorang siswa dalam satu ruangan atau satu kelas itu dia mempunyai karakter yang berbeda-beda pula. Kita melihat contohnya seperti pada minat belajar seseorang ataupun proses belajarnya ataupun kecerdasannya itu berbeda-beda.
Karena kita lihat dari karakter kita berbicara tentang karakter, berarti banyak sekali perbedaan karakteristik yang dimiliki seorang anak. Dari perbedaan karakteristik tersebut berarti cenderungannya akan berbeda-beda. Dilihat dari kecerdasan. Di dalam satu ruangan tidak semua siswa yang mendapatkan informasi atau belajar tersebut itu tidak semua itu dia paham, tidak semua siswa itu dia langsung paham, dia langsung mencerna apa yang dikatakan oleh seorang pendidik tersebut. Karena berbeda karakternya tadi. Ada yang tidak suka belajar, ada yang suka belajar, seperti itu kalau berbicara tentang karakter siswa. Karena cara belajar dan motivasi yang didapatkan dari orang tua ataupun dari seorang guru itu dia berbeda, dan tingkat emosionalnya itu pun berbeda-beda. Ya baik, selanjutnya kita ke materi yang ketiga, yaitu merancang perangkat pembelajaran. Berbicara tentang merancang perangkat pembelajaran di sini berarti suatu perangkat pembelajaran, serangkaian media atau sarana yang digunakan dan dipersiapkan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Berarti berbicara tentang merancang berarti seorang guru tadi sebelum dia masuk ke kelas ataupun sebelum terjadi proses pembelajaran itu dia sudah mempunyai rencana yang dari sebelumnya, yaitu merancang. Seperti contoh kecilnya itu dia sudah membuat RPP, dia sudah mempersiapkan langkah awalnya apa, apabila udah masuk di kelas apa yang dilakukannya, seperti silabus, sama halnya demikian, yaitu sebagai acuan atau sebagai acuan atau sebagai sebagai acuan atau sesuatu yang seperti pijakan seorang guru atau anak panah dari apa yang akan dia sampaikan, yaitu RPP dan silabus tersebut. Selanjutnya keempat, yaitu pemilihan media dan alat pembelajaran. Berbicara tentang pemilihan media di sini berarti seorang guru harus jeli dan mampu memilah media ataupun alat pembelajaran yang harus dia gunakan. Di sini definisi media merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mengeluarkan pesan dari pengirim dan ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta perhatian siswa. Ya, dari media itu kenapa sampai ada kata untuk merangsang pikiran, perasaan dan minat peserta didik, berarti seorang guru itu harus dia lebih jeli lagi terhadap pemilihan media yang digunakan. Apabila sebelum dia memilih media tersebut, dia harus membaca situasi yang ada. Apabila seorang siswanya itu dia lebih cenderung ke harus ada gambar-gambarnya pada saat proses pembelajaran agar cepat untuk menyerap apa yang disampaikan, berarti seorang guru atau seorang pendidik terus dia harus menggunakan apa, misalnya dari sebelum dia memilih media tersebut dia harus tahu dulu keadaan yang ada di dalam ruangan itu seperti apa, bagaimana dia harus mengetahui karakternya tadi yang sudah dibahas, dia harus mengetahui kesukaan atau kemauan peserta didik itu seperti apa. Karena kita yang materi yang awal tadi yaitu tentang media. Ya, selanjutnya ya berbicara tentang media berarti kita tidak terlepas dari yang dimaksud dengan alat pembelajaran tersebut. Misalnya media yang digunakan ini misalnya gambar, berarti kita harus menggunakan alat yang memang benar-benar bisa diperlihatkan gambar yang dimaksud, seperti infocus misalnya. Ya, dan masih ada alat-alat yang lainnya, tapi tergantung dengan medianya seperti apa yang digunakan seorang pendidik itu seperti apa, berarti kita harus menggunakan alatnya yang sesuai pula, seperti itu. Selanjutnya materi yang kelima itu berbicara tentang strategi dan model pembelajaran.
Berbicara tentang strategi di sini berarti merupakan rencana yang cermat atau yang mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Berarti suatu strategi berarti suatu rencana yang sudah dirancang oleh seorang pendidik itu untuk mencapai sasaran yang khusus. Berarti strateginya seperti apa? Misalnya pada saat di dalam ruangan atau di dalam kelas itu seorang guru mempunyai strategi atau rencananya seperti apa agar supaya pada saat proses pembelajaran itu pendidik atau anak tersebut itu dia betul-betul ingin belajar atau bisa menyerap informasi atau ilmu tersebut itu dengan baik. Sedangkan untuk model pembelajaran yaitu sebagai prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berarti suatu strategi dan model pembelajaran ini itu dia juga sangat berkaitan ya. Apabila strateginya itu seperti apa atau rencana atau rancangannya seperti apa, berarti model pembelajarannya itu kayak gimana misalnya. Sedangkan untuk berbicara tentang model pembelajaran berarti kita melihat prosedur yang sistematis. Misalnya dalam metode ini yang rencananya akan digunakan apa sesuai dengan pengalaman belajar dari seorang siswa tersebut itu seperti apa. Tujuannya itu agar mencapai hasil yang maksimal atau yang diinginkan bersama seorang pendidik dan guru. Karena hal tersebut harus menggunakan kerjasama yang baik seorang pendidik dan siswa tersebut. Sedangkan untuk strategi dan model pembelajaran di sini itu ada 5 strategi. Yang pertama strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran langsung dan tidak langsung. Sedangkan yang kedua itu landasan pemikiran tentang bagaimana siswa itu belajar. Bagaimana siswa itu dia belajar. Sedangkan strategi yang ketiga yaitu tingkah laku mengajar. Tingkat mengajar agar model yang dilaksanakan dia berjalan dengan baik. Yang keempat itu lingkungan belajar. Lingkungan belajarnya seperti apa sehingga dia mampu tidak mendorong siswa tersebut untuk giat belajar atau minat belajarnya itu tinggi. Mohon maaf untuk strategi pembelajarannya itu ada kesalahan ya. Untuk strategi pembelajaran diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama yaitu model pembelajaran langsung, yang kedua model pembelajaran tidak langsung, dan yang ketiga itu interaktif, dan yang keempat empirik, dan yang terakhir mandiri. Ya, selanjutnya untuk ciri dari model pembelajaran. Ciri dan model pembelajaran di sini yaitu harus rasional ya, harus rasional teoritik yang logis, disusun oleh para pencipta atau pengembangannya. Yang kedua, ciri model pembelajaran yang kedua yakni landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa itu belajar. Yang ketiga itu tingkah laku mengajar agar model dilaksanakan dengan berhasil. Dan yang keempat yaitu lingkungan belajar. Ya, di sini juga harus ada lingkungan siswa. Ya, jadi lingkungan belajar siswa juga sangat berpengaruh dengan cara belajar siswa tersebut. Selanjutnya kelompok ke-6 yaitu perbandingan kurikulum K13. Selanjutnya itu kelompok ke-6 yaitu perbedaan kurikulum KTSP dan K13. Ya, KTSP atau yang dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Secara umum sangat berbeda ya bila dilihat dari modelnya. Untuk KTSP itu merupakan tujuan pembelajaran yang dipaparkan sampai pada komponen-komponen pembelajarannya. Itu dipaparkannya secara jelas sampai ke komponen-komponennya. Sedangkan untuk K13 atau yang dimaksud kurikulum 13 tersebut itu merupakan komponen inti yang sudah diatur oleh kurikulum. Kompetensi dasar mulai dari
jenis materi dan indikator pencapaian materi yang diinginkan. Dijelas sampai real ya untuk kompetensi intinya itu mulai berbeda dari kompetensi dasar, mulai dari jenis materinya dan indikator pencapaian materi yang diinginkan. Mungkin itu saja penyampaian atau presentasi dari saya terkait dengan tugas yang telah diberikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.